dieriksi dengan yang akhir 101. Next. Oke, yang pertama yaitu ada konsep pengertian dan ruang lingkup sedimentologi. Yang pertama, sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi asal muasal dan juga transfer sedimen. Sedimen sendiri merupakan kata yang berasal dari sedimentasi atau yang memiliki arti sebagai pengendapar. Lalu di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembentukan sedimen. Yang pertama yaitu ada suhu, salinitas, dan yang ketiga ada aktivitas manusia. Kemudian ada perbedaan jenis sedimen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada kimia, fisika, dan biologi. Di sini terdapat 10 sedimen. Yang pertama yaitu akan berasal dari magma, kemudian akan keluar karena terdapat perubahan lingkungan yang ekstrim, maka magma tersebut akan menjadi batuan. Setelah menjadi batuan tersebut akan mengalami pelapukan yang disebabkan oleh 3 faktor tadi yang berupa kimia, fisika, dan biologi. Lalu kemudian akan terbawa oleh aliran air hujan, kemudian akan terjadi sedimentasi yang dimana akan terjadi pengendapan. Kemudian dari hasil pengendapan tersebut lama-kelamaan akan menjadi batu. Batuan tersebut lama-kelamaan karena adanya tekanan dan juga perubahan temperatur yang tinggi, maka batuan tersebut akan kembali menjadi magma. Lalu di sini ada siklus hidrologi yang dimana siklus ini dapat mempengaruhi transfer sedimen, yang dimana dari siklus hidrologi tersebut akan membentuk aliran-aliran air yang di daratan. Dari proses kondensasi dapat sedimen yang berada di atmosfer, yaitu sebagian besar berupa NaCl. Lalu yang materi yang kedua yaitu morfogenesis dinamik, yaitu geomorfologi dinamis merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses perubahan bentuk muka bumi dengan jangka waktu yang pendek dan digambarkan dalam waktu yang pendek. Lalu ada proses eksogen yang dimana proses ini akan menghasilkan sebuah sedimen, yang dimana proses eksogen tersebut berasal dari pelapukan, pergerakan massa, erosi, dan juga sedimentasi. Faktor yang mempengaruhi proses eksogen sendiri yaitu ada angin, air, es, dan juga gerakan massa. Di sini ada morfogenesis dinamik sendiri dipengaruhi oleh peristiwa alam. Salah satu yang menjadi morfogenesis dinamik yaitu tanah longsor, yang dimana tanah longsor tersebut dapat dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor geologi, yang kedua faktor geomorfologi, yang ketiga faktor hidrologi, yang keempat ada faktor iklim, dan yang terakhir adalah penggunaan lahan kosong. Contoh lain dari morfogenesis dinamik atau morfostruktur dinamis adalah teras lipas delta fluvial laut purba, yang dimana adalah geomorfik pengendapan yang terbentuk oleh aktivitas fluvial di bagian kepala dan di sisi lain atau delta margin. Sedimen yang mendominasi adalah lanau dan juga pasir yang dipengaruhi oleh faktor banjir. Lalu di sini ada karakteristik sedimen silt atau lanau, yang dimana sedimen ini memiliki partikel yang lebih besar daripada tanah liat, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengendapan. Yang kedua yaitu lanau sendiri di dasar permukaan akan terurai oleh air. Lalu yang ketiga yaitu memiliki warna gelap dan bertekstur halus. Lalu yang terakhir yaitu jika suatu sedimen tersebut memiliki kandungan lanau yang tinggi, maka akan menyebabkan sedimen tersebut menjadi lunak. Lalu yang tugas berikutnya yaitu pembuatan poster, yang dimana di sini merupakan katalogasi dari pengambilan sedimen. Lalu yang di sini merupakan kedalaman dari sedimen. Lalu di sini merupakan penjelasan untuk kedalaman dan juga jenis sedimen. Salah satunya yaitu pada kedalaman 292 itu merupakan bentuk sedimen lanau. Lalu yang kedalaman 301 hingga 325 yaitu memiliki sedimen
lumpur memiliki sedimen pasir berlumpur. Lalu yang di sini ada pembagian subtahap. Yang pertama ada subtahap 1, subtahap 2, subtahap 3, dan yang terakhir adalah tahap lanau. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat